Kali ini admin sudah bersama dengan lensa petualang. lensa petualang ya, dimana lensa petualang ini juga sangat kalau kami melihat dari channel video beliau itu cukup luar biasa sekali, karena beliau tidak capek ya untuk mengulik tentang peninggalan sejarah. Nah, kebetulan ini Bang, ini ada di mana ini? Kita hari ini berada di daerah Sukareno ya, di daerah Pasuruan. Pasuruan ya, Prigen ya. Jadi kita ini akan melihat secara langsung, secara detail candi yang ada di komplek makam ini ya. Ya. Dan ini pasca dari Ekskavasi terakhir ya. Seperti apa? Kita akan lihat bersama. Kita akan lihat bersama dengan lensa petualang. Oke. Oke. Nah, ini Kang. Kalau kita lihat semua yang berada di sini, ini apakah memang makam ini masih digunakan atau mungkin ini merupakan makam kuno? Tidak, Kang. Makam ini sampai sekarang itu masih aktif ya? Aktif. Dan dulunya memang ya, menurut cerita masyarakat di pemakaman ini, setiap kali ada orang meninggal, penggalian liang kubur baru, itu pasti menemukan sebuah batu artefak. Itu kalau bukan 3, 4 pasti ada di dalam. Pasti ada balok-balok batu andesit atau batu candi. Cuma bagusnya orang-orang sini itu dikumpulkan. Dikumpulkan, bukan dijadikan untuk kan banyak yang ada di gondang untuk batu nisan gitu kan ya. Tapi di sini enggak, Kang. Di sini tuh ditumpuk. Berarti jiwa-jiwa melestarikan kebudayaan atau sejarah masih leluhur masih melekat di masyarakat. Di masyarakat sini ya. Nah, oke, kita akan lihat ya. Oke. Memang makam ini cukup mengejutkan kita semua ya, karena di makam yang terpencil seperti ini ya. Coba kamera lihat ya, terpencil seperti ini ditemukan sebuah candi yang cukup besar, Kang. Kalau kita lihat bongkar-bongkar balok-balok batu candi yang cukup banyak dan ini ukuran juga besar ini dulu mungkin memang candi yang sangat megah tentunya. Betul. Karena sekilas tadi saya melihat ke dalam, kita melihat sebuah relief dari ukir-ukiran candi itu sangat masih cantik. sangat jelas, sangat cantik ya. Dan belum begitu aus ya, dan bisa kita nikmati sampai sekarang. Kalau kita lihat Kang ya, dari candinya mungkin semuanya terbuat dari batu andesit. Iya betul. Tapi di sini juga sangat banyak sekali bata merah. Batu bata kunonya ya. Batu bata merah kuno tapi hancur. Sudah hancur seperti itu. Nah, yang ini, Kang, yuk kita coba dari luar dulu gitu ya. Kalau yang ini temuan dari ketika warga ya itu menggali kubur, itu ditemukan, makanya banyak sekali yang hancur. Katakanlah ini sudah tidak terstruktur lagi. Begitu, Kang. Jadi banyak sekali yang pecah. Ya mungkin dari penggaliannya, Kang, seperti itu. Betul sekali. Jadi seperti ini coba kita bersihkan ya, teman-teman. Dan ini adalah part-part bagian-bagian yang ditemukan pada saat penggalian kubur. Iya. Ini bukan di saat ekskavasi ya. Bukan. Di saat penggalian kubur. Mungkin pas waktu ada orang meninggal gitu. Betul lah, seperti itu. Jadi banyak, Kang, banyak sekali. Nah, ini ditumpuk ya. Untungnya orang warga sini itu sangat peduli dan menjunjung tinggi. Menemukan hal-hal seperti ini, warga itu kan biasanya nuwun sewu ya, ada yang ingin bawa pulang kah, atau kita menemukan hal-hal yang batu unik dibawa koleksi gitu, enggak. Memang kepercayaan orang sini, Kang, sesuatu yang ada di dalam kuburan ini enggak berani bawa pulang. Oh gitu ya. Berarti kepercayaan dari masa lalu itu masih melekat di benak mereka semua ini. Betul gitu. Dan kameramen coba ya lihat, ini dari batu ya. Nah, seperti ini. Batu andesit ya. Ukirannya sangat indah. Ini istimewa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan. Berarti ini apa mungkin
di era-era yang sudah maju ya kira-kira ya. Betul. Di Nah, era yang sudah maju. ini Kang, ini informasi ya. Untuk sampai sekarang Ya. itu belum ada yang berani memastikan ini peninggalan di era siapa. Hanya berani menduga, ya kan? Karena memang tidak ditemukan sama sekali Sebuah dari bukti konkret ya. angka tahunnya itu belum ditemukan seperti itu. Tapi ada yang bisik-bisik dari BPK juga ya kan? Ya. Ya apa? Bocoran gitu ya? Bocoran-bocoran ini dari Singasari. Tapi mungkin Mas Petualang juga Punya pendapat sendiri. punya gitu ya? pendapat sendiri. Kira-kira setelah melihat relief itu ini diduga ya. Kalau kita lihat relief seperti ini ya, di era-era ini peradaban waktu itu manusia sudah maju. Kalau sudah maju bisa jadi dari era-era sesudah era Musin, tentunya seperti itu. Ah, benar-benar ya. Dan kalau kita lihat lokasi dari dekat-dekat sini, memang sih dari Singosari juga dekat dengan wilayah ini, dan juga Kahuripan juga dekat. Kahuripan juga dekat, ya. Itu yang menjadi sebuah tanda tanya bagi kita semua ya. Apa mungkin ini era-era di era Kahuripan atau mungkin sesudah era Kahuripan? Tapi begini Kang, memang kan kita memang sulit ya antara membedakan siapa yang membuat tempat ini ya. Karena dulu itu sistemnya ketika raja ini, kerajaan ini gitu kan ya. Terus ini sudah hancur, ada kerajaan lain. Ini dilestarikan kan? Oh iya. Dilestarikan dan dipakai gitu loh. Dipakai terus sampai di era Majapahit, terakhir gitu ya? Dari kerajaan. Ya bisa jadi dulu di sini ada sebuah peninggalan tertua yang kemudian diteruskan dari generasi ke generasi, dari sampai era-era kerajaan terakhir. Kadang-kadang kan juga di satu situs ada dua angka tahun. Nah, itu juga banyak sekali ya. Yang terkadang membuat para arkeolog atau sejarawan bingung untuk mengistilahkan atau untuk menduga atau mungkin mendipsikrik ya, sulit sekali. Mendipsikrik ya. Seperti itulah, mendeskripsikan. Juga terkunci rapat ini gimana ini. Jadi ini Kang juga ya. Di sini juga sangat besar balok-balok seperti ini. Nah, ini pengunci dari sebuah candi ya, untuk memperkuat dan memperkokoh bangunan. Betul. Nah, ini di belakang juga ya relief-reliefnya ini sebetulnya sangat cantik ya teman-teman. Hiasan seperti ini masih banyak dan masih jelas sekali ya relief-reliefnya itu loh. Betul. Ini ditemukan ketika menggali kubur. Seperti itu. Nah, enggak cukup di sini, di belakang jenengan juga ya. Nah, ini ditata ya. Ini tertata ini. Ini ada sebagian yang ditancapkan di sini ya, batu yang ditancapkan di batu nisan. Nah, ini kelihatan sekali. Coba teman-teman kamera ke sini ya. Ini sangat luar biasa, sangat detailnya. Nah, seperti ini. Hanya saja memang hancur karena waktu ditemukan ini kan penggalian ya. Yang namanya orang gali orang banyak. Ada yang pakai linggis, ada yang pakai kancur, nah, gitu ya. Itulah. Jadi alat-alat keras gitu, terus ngawur. Mungkin dipikir batu itu. Nah, dicongkel apa? Itu pemukul batu. Coba sini. Bodem gitu. Nah, ini kan. Ya. Di sini ada ukir-ukiran yang cukup bagus juga ya. Istimewa. Dan makanya yang di sini Kang itu memang tidak ada yang utuh, tapi nanti tenang saja teman-teman ya. Ada yang hasil dari ekskavasi, itu kelihatan masih sangat utuh. Nanti kita akan melihat ya. Nah, seperti ini, dan ini sangat banyak sekali semuanya ke sana ya. Nah, sekarang gimana kalau kita ke candi induknya dan kita akan melihat struktur yang masih ada di situ. Oke, sana. Kebanyakan memang Kang ya. Di bawah antara ada pohon raksasa atau pohon tertua itu memiliki sebuah cerita-cerita sejarah, dan di mana pohon ini merupakan sebuah bentuk petunjuk seperti kayak penjaga gitu kan, tetenger yang menjaga bangunan ini agar tetap ada sebagai pertanda. Dan ternyata memang ada ini ya, sebuah bangunan yang sangat megah, tempat-tempat suci di era kerajaan masa lalu ya. Ini
Dan sesering mungkin lokasi-lokasi seperti ini itu berada di tempat-tempat umum seperti makam umum, seperti Iya. pasar ya, Betul. seperti Sekolahan, Sekolahan. gedung-gedung sekolahan Terus, gitu ya. Oke, Mas. Nah, di sini memang banyak ya, sering masih mengunjungi tempat-tempat seperti ini yang masih dianggap sakral bagi orang-orang tertentu untuk melakukan sebuah ritual-ritual menghormati leluhur kan ya. Memang sebagai bukti kan ini ada ya Kang ya. Ada beberapa perdubaan dan juga apa ini? Ini tempat membakar kemenyan ya. Nah, ini yang masih utuh dan masih bagus kan. Ini tatanannya masih original, teman-teman ya. Memang sangat menonjolkan, banyak sekali relief-relief ya. Ya. Makanya yang ditemukan tadi itu memang banyak sekali relief-reliefnya. Berarti ini tatanan ini masih utuh. Ini masih utuh. Bentuknya memang seperti Bentuknya ini. seperti ini. Jadi kalau kita melihat dari fungsi candi ini kelihatannya, saya menduga itu ada dua. Satu, tempat perabuan pendarmaan ya. Yang kedua, sebuah altar atau pemujaan. Tempat sembayangnya seperti itu. Memang kita lihat memang seperti itu kan. Ya. Nah, tadi sekilas saya melihat ada sebuah kalamakara yang cukup besar dan unik dan bagus sekali. Nah, itu ditemukan saat ekskavasi. Coba kita ke sana. Nah, ini kan banyak ya yang masih utuh. Ya, keindahannya. Sebuah hiasan atau manisan yang ada yang masih nempel originalnya itu sangat cantik Kang, masih dan bagus, utuh ya. Yang lucu ketika kami kesini sama pengrajin atau pemahat arca yang ada di Trowulan, mereka terkagum-kagum ketika melihat sebuah ukiran relief ya yang sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun itu masih utuh dan sangat dalam dengan teknologi yang masih waktu itu masih kurang alat ya. Kita juga bingung Kang ya, gini loh, apakah alat dulu itu lebih canggih dari sekarang atau memang hanya alat sederhana? Kalau kemungkinan yang saya cermati karena orang-orang dahulu itu mungkin ulet dan benar-benar serius dengan totalitasnya, totalitas tanpa batas ini, benar-benar serius dengan pembuatan yang mereka buat dan melakukan dengan sepenuh hati. Gitu. Makanya hasilnya itu bagus sampai ratusan atau ribuan tahun ya. Nah ini Kang ya, terus disinilah kemarin itu ekskavasi ya. Seperti ini, dan ini memang pohon ini hampir sama besarnya dengan yang sana. Sebelah sana ya? Iya betul. Ini memang sengaja dipotong akarnya agar jatuhnya memang ke sana. Oh begitu ya? Iya. Di sini dulu ya, sini itu akarnya mencekram. Oh, berarti benar di bawah sebuah pohon raksasa ini. Di bawahnya memang ada sebuah candi. Betul. Dan kenyataannya ini masih melekat loh Kang. Ini buktinya, bukti nyata yang akar pohon ini sudah melilit atau mencekram struktur candi ini. Makanya memang sengaja ini dirobohkan. Dan kebetulan ini roboh pas sebelum Idul Fitri kemarin. Ini roboh, ya. Dan menurut kabarnya ini merobohi sebuah bangunan yang berada. Betul, ini separuh keroboh. Untung saja enggak roboh ke sana. Kalau roboh ke sana ini tambah hancur. Oh gitu ya? Iya, memang sengaja dirobohkan ke sana. Dan di sebelah ini makam siapa Kang? Makam yang Bapak Deso apa? Betul. Ini Bapak Deso gitu ya? Nanti kita ke sana. Yang di sini itu ditemukan rangka. Oh, berarti ada penemuan rangka ya? Di sini ini memang ini kan namanya makam ya. Di sini rangka manusia, tapi dipindah. Berarti rangka ini dari pemakaman umum atau memang pemakaman umum? Oh, gitu ya. Di sini itu bata merah sangat banyak, Kang. Struktur memang. Ini yang bulat-bulat masih banyak loh, Kang. Nah, iya. Ini juga kelihatannya umpak. Nah, di sini ditemukan rangka, dan di sini kalamakaranya. Kalamakara ya? Itu ditemukan di sini. Terus menancap di sini. Oh, kalamakaranya menancap di sini ya? Nah, terus di bawah dari kalamakara itu malah di sini itu makam. Di sini itu ada juga rangka manusia. Di sini. Di sini juga. Iya. Tapi dipindah. Makam ya? Makam. Lah di sebelah jadi begini. Ini kan candinya, Kang. Iya. Ini mungkin ini sebuah pagar atau bangunan lagi. Ini tatanan struktur
Bata merah Iya. original ini. Original ini. Ah, masih nempel di sini. Kalau kita lihat ketebalannya beragam juga ya. Beragam, Beragam. yang tipis memang. Ada yang tipis, ada yang juga tebal. Nah, istimewa kan? Dan juga fragmen Nah, ini juga itu bagus loh ya. banyak Kang, sangat banyak. Berarti Nah, ini besar sekali ini. Ini makam leluhur atau makam sing babat alas daerah Apa, Kang? Siptorono ini. Kira-kira yang disembunyikan ini, Kang? Ini penemuan, hasil penemuan tapi belum boleh ya? arca kinara kinari yang ditemukan ketika ekskavasi. Taruh sini. Ditaruh sini ya, Belum dilindungi. belum diamankan ke museum. Berarti ini biar nanti tidak disalahgunakan atau diambil orang ya. Betul. Dan ini simpan di sini. Nah, inilah kalamakaranya yang cukup besar Dan nah masih utuh ya. masih utuh. Jadi ini ya kira-kira Ini kalamakarnya. kalau kita berdiri itu segini ya. Perut sangat besar, detail. Ya. Hanya saja memang ada yang patah. Sebagian ini aja kan ya. Ini ada patahnya, itu patah. Oh, yang ini patah Iya, ya. inilah. Ini juga patah nih ya nih. Kukunya patah. Nah, ini masih sangat utuh. Ini kalamakara ya, yang biasanya sebagai hiasan begitu masuk. Nah, biasanya kalau di sini kan biasanya tengkorak ya. Ya. Ini bunga, Gambar bunga. bunga, ya. teratai. Jadi luar biasa. Ini mungkin menunjukkan sebuah kedamaian ya. Ya. Biasanya kan ini tengkorak gitu kan ya. Nah, ini luar biasa dan sangat detail. Masih sangat Makanya detail. masih sangat bagus sekali lah ini kan. Bayangkan sebuah ukir-ukiran dari leluhur kita yang kurang akan apa namanya alat ya, alat ukir di waktu itu bisa membuat sesuatu yang sangat bagus seperti ini ya. Istimewa ya. Luar biasa sekali. Ini penemuan ekskavasi kemarin. Ini di dalam. Yang terakhir ya. Ya, ini yang jelas kalau misalnya bangunan ini seperti anu Kang, berarti ada 4 mungkin ya. 4 kalamakara. Iya, di sisi pintu di atas pintu kan mungkin ini di 4 penjuru sisi. Itu dugaan saya itu ini ada 4 pintu sebetulnya. Tapi tidak tahu lagi karena memang hancur mungkin ya. Kalau biasanya kan candi-candi di area Mojokerto itu langsung menghadap ke area penanggungan. Nah, itu. Nah, itu kan penanggungan gitu ya kan ya. Berarti kita berada di sisi utara ini. Sisi utara agak timur. Oh, sisi timur laut ya. Nah, sisi timur laut dari Gunung Penanggungan. Ya. Dan ini temuan-temuan struktur yang utuh ya, karena memang ekskavasi itu tidak dihancurkan. Coba kita ke sini, Kang. Oke. Ini makam aktif, Kang. Ini makam aktif ya. Iya. Tapi setelah saya lihat tadi nggak sebegitu banyak sih, seperti apa makam-makam baru gitu nggak ada. Nah, ini struktur juga. Nah, ini dikumpulkan di sini juga. Jadi semakin lama memang semakin hancur dan semakin terpendam, Kang. Ya. Ya, untung saja sekarang sudah benar-benar diketahui dan diekskavasi dan dipelajari. Betul. Semoga saja ke depan ya ada penemuan-penemuan seperti prasasti atau apa sebagai bahan pendukung. Betul. Untuk memperjelas sejarah yang berada di sini. Nah, ini batu bata kunonya ya? Ya, batu batanya ini juga beda ya. Ini dengan ketebalan antara 8 cm ini, ya kan? Nah, udah agak tebal. Apa mungkin di daerah sini itu diteruskan di daerah Majapahit? Iya, nah, generasi dilestarikan terus. Ya, kalau kita lihat kan memang dari antara generasi Majapahit sudah sangat canggih dalam hal untuk mengukir. Ya, itu memang di saat Majapahit ya, itu memang sangat luar biasa. Untuk pengukirnya, pengrajinnya, itu memang sangat istimewa dan mungkin ya kan nggak seberapa kuno banget gitu ya, kan. Beda sekali dengan sebelum-sebelumnya era Majapahit. Nah, sekarang masih diteruskan di daerah Trowulan masih ada, iya, diteruskan. Generasi penerus dari era Majapahit. Nah, ini teman-teman ya. Seakan-akan kalau kita melihat ini baru kemarin ya. Seperti baru kemarin. Seperti baru kemarin karena motifnya ini masih sangat jelas dan sangat jelas loh. Nggak ada aus maksudnya gitu ya. Batu andesitnya memang cukup keras ya, pilihan yang luar biasa.
yang lebih mengherankan dari motif ukirannya masih utuh. Nah itu, ini kelihatannya kan pojokan-pojokan kan, ini Ya, kan seharusnya candi. pojokan candi kan, ya kan? Ini seharusnya pojokan, ini ada banyak, Oh, banyak. nah, seperti ini. Makanya ada dua kinara-kinari seperti ini. Oh, yang ditaruh di situ tadi ya, di kotak itu ya. Betul ya, seperti ini kepalanya. Hmm. Jadi seperti ini, hampir sama. Nah ini kan, nah ini yang ditemukan setelah ekskavasi dan sudah diidentifikasi ini di mana, gabungannya di mana. Jadi nanti tinggal gabungkan ketika ada pemugaran. Semoga saja nanti ada sebuah pemugaran langsung secara cepat ya, kalau agar kita semua bisa melihat seperti apa bangunan ini tempo dulu. Nah, di situ kita bisa membayangkan dan menikmati bagaimana leluhur kita membuat sebuah bangunan yang sangat megah dengan alat seadanya. Betul. Bukan alat semodern saat ini ya kan ya. Nah, itulah yang harus kita pelajari. Dan untuk generasi kita, kenapa kok kita nggak bisa secanggih nah itu leluhur kita di masa lalu? Itu kan yang jadi pertanyaan kan ya. Kan karena gini, ya, kalau saya melihat memang keyakinan itu semuanya berawal dari keyakinan. Ya. Kalau kita yakin benar perbuatan atau apapun yang kita kerjakan itu untuk tujuannya kita ibadah, ya, itu pasti totalitas. Itu leluhur kita. Apalagi kalau di era sekarang ya, memang semuanya separuh-separuh. Ya, karena apa? Karena sosialisasinya sekarang itu sangat tinggi. Gimana tingginya seperti ini? Jadi sosialisasi zaman sekarang itu seakan-akan keinginan itu terlalu menggebu-gebu. Jadi kepercayaan mengurang. Betul. Ya. Jadi seakan-akan kebutuhan mereka itu kurang terus. Nah itu kan ya. Keyakinan terutama itu tadi ya, yang bisa menguatkan seseorang tekad kuat dengan pekerjaan yang kayak gini aja ya. Kalau misalnya jelek dibuang kan? Iya betul. Kalau misalnya nggak cocok itu dibuang. Dan memang pastinya puasa. Bikin seperti ini, ngukir seperti ini juga puasa, tirakat seperti itu. Dan benar-benar dengan segenap jiwa, hati dan raga dan benar-benar terfokuskan dengan apa yang mereka buat, maka jadilah. Nah itulah. Oke, saya rasa cukup Kang ya. Cukup. Ya, karena memang nggak ada sumber informasi yang pasti ini untuk apa, dan kita hanya mereview ya. Ini Kang, sebetulnya di sini ada juru peliharanya. Ya. Mungkin lagi istirahat ya. Kita pas duhur ini, ya. Jadi kita tidak bisa bertanya langsung, dan warga pun kadang-kadang enggan karena memang tidak mengetahui Kang. Takut salah. Takut salah. Betul. Ya, tentunya kita tadi hanya mereview. Betul. Mungkin untuk teman-teman yang di sana ada yang lebih paham dan mengerti tentang sejarah yang berada di sebuah tempat di Sukoreno ini ya, nanti bisa membantu kita menjelaskan di kolom komentar. Jadi ingat teman-teman ya, kami tidak pernah menggurui siapapun. Betul. Kami hanya mereview situasi Candi Sukoreno ini pasca ekskavasi. Jadi sumber original atau sumber kebenarannya kita tidak memegang ya teman-teman. Kita hanya bisa menduga, mengira, dan menganalisis ya. Tujuannya cuma satu, tujuannya uri-uri budaya, uri-uri leluhur, supaya dikenal luas oleh generasi penerus dan oleh orang-orang yang lupa dengan sejarah leluhur ya, seperti itu. Ada pesan? Oke, sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke, teman, terima kasih banyak teman-teman Mojokerto TV semuanya, dan terima kasih Lensa Petualang yang selalu setia dan kita sering collab ya, menemani Mojokerto TV. Ingat teman-teman, Mojokerto TV tidak paham apa-apa, tapi ingin melakukan apa-apa. Itulah tujuan dari admin Mojokerto TV. Karena ingat, Majapahit masih ada. Rahayu, rahayu, rahayu.